Barang siapa yang mengenal Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Perintahnya Yesus mana yang dilakukan di sini? Perintah persepuluhan di mana? Yesus kritik mati-matian persepuluhan. Tetapi Yesus tidak menghilangkan persepuluhan yang benar. Dia tidak menghilangkan persepuluhan karena yang nanti dalam perjanjian baru, saudara-saudariku yang terkasih, persepuluhannya bukan lagi Lewi punya, melainkan persepuluhannya siapa, Deo? Ya. Bukan lagi persepuluhannya Harun, melainkan persepuluhan Melkisedek. Walaupun imam-imam seperti Kaepamid punya hak persepuluhan teologis biblis menurut ritus Melkisedek, tetapi tidak pernah imam-imam Katolik mau mengatakan bayar persepuluhan. Yang tidak ada hak persepuluhan di dalam kitab suci ini, yang para pendeta ini, kamu hak persepuluhan dapat dari mana? Karena kalian bukan imam. Jadi jangan, yang aturannya Yesus tidak pernah suruh, jangan buat. Dia suruh pengakuan dosa, kamu bilang makut langsung kepada Tuhan Allah. Dia suruh rayakanlah ini, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, Deu. Lukas 22 ayat 19 dikaitkan dengan bilangan 10-10. Kaitkan dulu. Tentang Ekaristi ini. Tentang peringatan ini. Dan yang peringatan ini harus dirayakan oleh seorang imam, bukan orang lain. Lalu dia mengambil... Ya. Lukas 22 kan namanya ya. Lukas 22 ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Garis bawahi peringatan. Di sini dikatakan anamnesis. Anamnesis ini dalam bahasa Yunani, tapi anamnesis ini diambil dari bahasa Ibrani askara. Dan yang merayakan askara itu adalah imam, bilangan 10-10. Bilangan 10-10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Garis bawah Allahmu. Deo, kata diingat itu harus garis bawah, itu anamnesis, itu askara. Garis bawah itu. Ulang kembali. Supaya kamu Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan itu. Makanya itu, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Supaya kamu ingat, yang perintahkan itu adalah saya untuk membuatnya. Karena itu Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23, apa yang saya terima dari Tuhan yang saya teruskan kepada kamu. Bahwa pada malam perjamuan terakhir. Artinya, yang saya teruskan kepada kamu adalah yang saya terima dari Tuhan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Artinya setiap kali kamu melakukannya, kamu harus kenang. Kamu harus ingat, sayalah Tuhan Allah yang memerintahkan itu. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu melakukannya, kamu harus ingat bahwa sayalah yang memerintahkannya. Dalam bilangan tadi, kata anamnesis, juga kata askara, mengatakan bahwa setiap kali kamu melakukannya, mengantarkan korban bakaran, dan karena itu anak domba Allah menjadi inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Yesus ya, dalam pengertian itu, setiap kali kamu melakukan, mengantarkan korban bakaran itu, dan dalam pesta-pestamu, dalam hari-hari rayamu, kamu harus ingat itu, bahwa saya adalah Tuhan Allahmu. Itu askara, itu anamnesis. Jadi setiap kali kamu melakukannya, merayakan Ekaristi, kamu harus ingat.
bahwa sayalah yang memerintahkannya. Bahwa sayalah Tuhan Allah yang memerintahkan itu. Lakukanlah ini. Kamu harus ingat, siapa yang perintahkan itu untuk melakukannya. Karena itu harus dilakukan sampai kapan? Ayat 26-nya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu 1 bulan 1 kali. memberitakan 1 bulan 1 kali. kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 bulan 1 kali. Dew, 1 bulan 1 kali. Wah, sampai Ia datang, Romo. Sampai kapan dia sudah datang? Belum, Romo. Masih lama itu, masih lama. Pakai bahasa kalian lah. Bagaimana untuk mengatakan itu? Sudah datang atau belum? Sampai kapan harus dirayakan? Sampai dia datang lagi. Sampai kapan? Dia belum datang. Lanjutkan rayakan itu. Dan setiap kali kamu merayakan, kamu harus ingat, saya lah yang memerintahkannya. Itu namanya. Itu iya kayak. Itu yang anamnesis. Itu yang namanya askara. Dan yang merayakan itu harus seorang imam. Bagaimana menggenapi lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, sedangkan itu kata anamnesis dan askara di dalam bahasa Ibrani yang harus merayakan askara itu seorang imam. Bagaimana seorang pendeta merayakan? Anti biblis semua kalau gitu. Harus mampu menyalami Roma. Dew 16 Roma. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Salam kepada Roma dari seluruh gereja Kristus. Karena iman tentang Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Yang tidak menyalami Roma, ayat 17-18-nya. Bahaya ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Karena 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Lanjutkan nanti. Oke.